Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita hari ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saudara-saudara mahasiswa, jumpa lagi kita dalam mata kuliah Micro Teaching. Kita akan membahas tentang pengertian Micro Teaching atau pembelajaran mikro adalah sebuah model atau metode pelatihan penampilan dasar pengajar guru yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan, yaitu waktunya, materinya, dan jumlah siswanya. Micro teaching biasanya dilakukan oleh calon guru yang saling bertukar peran dalam berlatih untuk menguasai keterampilan dasar belajar. Praktek kegiatan belajar dan berdiskusi mengenai masalah-masalah yang ditemukan. Nah, itu pengertian dari micro teaching. Berikutnya, micro teaching juga ada satu metode latihan yang dirancang sedemikian rupa untuk memperbaiki keterampilan mengajar calon guru dan mengembangkan pengalaman profesional guru, khususnya keterampilan mengajar dengan cara menyederhanakan atau memperkecil aspek pembelajaran seperti jumlah murid, waktu, fokus bahan ajar, dan membatasi penerapan keterampilan mengajar tertentu, sehingga guru dapat diketahui keunggulan dan kelemahan pada diri guru secara akurat. Nah, latar belakang atau sejarah micro teaching. Pembelajaran micro teaching itu pada awalnya dilakukan di Stanford University, USA pada tahun 1963. Micro teaching dilakukan sebagai salah satu usaha dalam meningkatkan kualitas guru profesional. Di Indonesia, micro teaching mulai diperkenalkan oleh beberapa lembaga pendidikan tinggi, antara lain IKIP Yogyakarta, Bandung, Ujung Pandang, Universitas Kristen Setiawacana. Baru pada Mei 1977 diadakan seminar untuk merekomendasikan pembelajaran mikro dimasukkan dalam silabus dan kurikulum pada lembaga pendidikan. Nah, ini seperti halnya kita di kurikulum KKN kita ada mata kuliah micro teaching. Menurut definisi micro teaching, menurut Supirman, micro teaching adalah sebuah pembelajaran dengan salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan. Penyederhanaan di sini terkait dengan setiap komponen pembelajaran, misalnya dari segi waktu dipersingkat, materinya disederhanakan, jumlah siswanya. Jenis keterampilan dasar mengajar yang dilatih kan juga mungkin diisolasi, dipisah-pisah. Misalkan dari 8 keterampilan mengajar, cara membuka, menutup, dipisah-pisah. Penggunaan metode dan media belajar dan unsur-unsur pembelajaran lainnya. Jadi yang bersama dengan pengertian-pengertian yang Bapak kemukakan di awal ini. Menurut Bernawi dan Arifin, micro teaching adalah metode yang digunakan di lingkungan pendidikan guru dan lingkungan belajar mengajar lainnya. Dalam micro teaching, sekelompok calon guru berlatih untuk menguasai keterampilan dasar mengajar, mempraktekkan kegiatan mengajar, dan berdiskusi untuk membahas tentang masalah-masalah yang ditemui. Proses belajar mengajar direkam dalam sebuah video dengan pantauan dosen maupun pembimbing. Calon guru saling bertukar peran. Ada satu saat menjadi guru dan ada pula yang suatu saat menjadi siswa. Cara seperti ini telah digunakan di banyak lembaga pendidikan. Sama ya pada hakikatnya. Menurut Hasibuan, Ibrahim dan Tumil, micro teaching adalah metode latihan penampilan dasar mengajar yang dirancang secara jelas, mengisolasi bagian-bagian komponen dan proses mengajar sehingga guru atau calon guru dapat menguasai satu persatu keterampilan dasar mengajar dalam situasi yang disederhanakan. Jadi sudah saya sampaikan, ada 8 keterampilan mengajar itu yang dilatih mungkin cara membuka saja. Ya. Itu namanya micro teaching. Fungsinya apa? Menurut Bernawi dan Arifin, micro teaching berfungsi untuk memberikan pengalaman baru dalam mengajar. Ini kalau calon guru. Sedangkan bagi guru, micro teaching berfungsi
memberi penyegaran keterampilan, dan sebagai sarana umpan balik atas kinerja mengajarnya. Jadi mahasiswa calon guru tadi itu memberi pengalaman. Melalui micro teaching, baik calon guru maupun guru dapat memperoleh informasi tentang kekurangan dan kelebihannya dalam mengajar. Ini penting ya, feedback, sehingga untuk memperbaiki ke depannya. Apa saja kelebihan yang perlu dipertahankan dan apa saja kekurangan yang dapat diperbaiki. Nah, dari micro teaching ini akan ketahuan. Selain itu, melalui micro teaching, guru dapat mencoba metode atau model pembelajaran baru sebelum digunakan pada kelas sebenarnya. Boleh piloting proyek. Menurut Helmiati, micro teaching berfungsi untuk membina calon guru atau tenaga kependidikan melalui keterampilan kognitif, psikomotor, reaktif, dan interaktif. Adapun fungsi-fungsinya, micro teaching ini pertama fungsi instruksional. Sebagai penyedia fasilitas praktek latihan bagi calon guru untuk berlatih dan memperbaiki dan meningkatkan keterampilan pembelajaran, juga latihan penerapan pengetahuan metode dan teknik mengajar dan ilmu keguraan yang telah dipelajari secara teoretik. Kemudian fungsi berikutnya sebagai pembinaan, tempat pembinaan dan pembekalan para calon guru dibina sebelum terjun ke pengajaran yang sesungguhnya. Jadi sebelum masuk ke kelas-kelas secara profesional itu micro teaching penting sekali. Ya tadi memberikan pengalaman. Fungsi integralistik sebagai program yang merupakan bagian integral program pengalaman lapangan serta merupakan mata kuliah prasyarat PPL dan berstatus sebagai mata kuliah wajib nyata. Jadi sebelum PPLK 2 praktek di atau magang 3 dalam KKNI, nah itu dipersiapkan dulu melalui micro teaching. Fungsi eksperimen, bahan uji coba bagi calon guru pakar di bidang pembelajaran. Contohnya seorang guru berdasarkan penelitian menemukan satu model pembelajaran. Maka sebelum penemuan dipraktekkan di lapangan, maka terlebih dahulu diuji cobakan di dalam micro teaching. Nah tujuannya apa? Micro teaching bertujuan untuk membekali atau meningkatkan performa calon guru atau guru dalam mengadakan kegiatan belajar mengajar melalui pelatihan keterampilan mengajar. Nah, micro teaching digunakan untuk mempertemukan antara teori dan praktek pengajaran pada mahasiswa calon guru. Selain itu, micro teaching digunakan untuk menyiapkan calon guru sebelum praktek mengajar di sekolah. Micro teaching juga sebagai penunjang pengalaman lapangan bagi calon guru. Jadi micro teaching menjadi salah satu latihan terbatas mengenai keterampilan-keterampilan tertentu. Terakhir, menurut Hasibuan Ibrahim Tumil, tujuan yang diharapkan dalam ini adalah pertama membantu calon guru atau guru menguasai keterampilan-keterampilan khusus agar latihan tidak mengalami kesulitan. Dan meningkatkan taraf kompetensi mengajar bagi calon guru secara bertahap dengan penguasaan keterampilan-keterampilan yang akhirnya diintegrasikan dalam mengajar yang sesungguhnya. Dalam in-service training bagi guru atau dosen diharapkan yang bersangkutan bisa menemukan sendiri kekurangannya dalam mengajar dan usahanya memperbaikinya. Memberi kemungkinan dalam latihan pembelajaran mikro atau calon guru atau guru menguasai keterampilan khusus mengajar agar dalam penampilan mengajar, dalam proses mengajar mantap, terampil dan kompeten. Sebagai penunjang usaha peningkatan keterampilan, kemampuan serta efektivitas dan efisien penampilan guru atau guru dalam proses belajar mengajar. Nah, inilah pengertian, definisi, fungsi dan tujuan micro teaching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih.